Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ketemu lagi bersama saya Wahyu. Kali ini saya ada di Kecamatan Samboja. Saya ada di Kelurahan Amborawang Darat, Kutai Kartanagara. Hari ini kita akan menemui salah satu pembuat alat musik tradisional Kalimantan Timur, yaitu sape. Seperti kita ketahui bahwa pembuat sape ini udah mulai langka ya belakangan, tapi kita berhasil menemukan salah satu pembuat alat musik tradisional Kalimantan Timur, yaitu sape. Dan kita akan ketemu orangnya langsung. Ikuti saya. Oke, Tribuners, saat ini saya sudah berada di depan rumahnya Mas Fadli. Kita langsung aja, siapa tahu orangnya lagi ada di rumah. Ayo, kita ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fadli, ya, apa kabar? Alhamdulillah. Akhirnya baik. ketemu juga. Ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Mas, hari ini aku mau ngeliat Mas Fadli nih, pengen, katanya hari ini lagi ada jadwal buat sape ya? Benar. Boleh nggak aku main-main ke dalam? Oh siap, silakan masuk dulu. Siap, terima kasih. Hai, Tribuners, kita langsung lihat-lihat ke dalam. Oke, Tribuners, hari ini akhirnya saya ketemu dengan Mas Fadli. Jadi Mas Fadli ini adalah salah satu pembuat sape, Mas ya, yang seperti yang tadi saya sudah bilang, pembuat sape itu semakin jarang, Mas ya. Jarang. Dan ini akhirnya kita ketemu dengan salah satu pembuat yang masih eksis sampai sekarang. Ya. Dan bahkan sape produksi dari Mas Fadli ini sampai diekspor ke luar negeri, Mas ya. Iya benar. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, hari ini saya akan ngajak ngobrol Mas Fadli bagaimana proses dia membuat sape. Nah, Mas Fadli, sebelum aku mau ngulik-ngulik nih soal cara membuat sape, ada sape yang udah jadi nggak sih, Mas? Nah, kebenaran ini sudah ada nih. Oh, di Pampang di sana. Ternyata ada di sebelah sana, Tribuners. Kita sambil berdiri, Tribuners. Ayo. Oke, jadi ini ada beberapa produk sape yang udah jadi, Mas ya, dan ini yang hampir jadi. Iya, tinggal pasang Oh, ini senarnya. tinggal pasang senar. Iya. Duh, ternyata enteng, Tribuners. Saya pikir sape itu berat loh, Mas. Iya. Nah, ini sape jenis apa nih, Mas? Sampai asok lejau. Asok lejau. Oh, iya. Itu kalau daerah asalnya dia dari daerah mana nih? Maksudnya Dayak kan Bahau. banyak banget nih, Dayak Bahau, Mas ya? Iya. Oke, dan ini ada ukirannya, Tribuners, ukirannya etnikal sekali. Ini ada filosofi tertentu nggak sih, Mas, di balik ukiran ini, Mas? Ini zaman dulu sih dibilang ini pelindung. Pelindung? Iya. Oh, Pelindung. itu arti dari Asok lejau. asok lejau itu sendiri ya, artinya pelindung. Oh, ini ada gambar kayak makhluk. Iya. Ini, Mas ya. Oke, dan ini pembuatan untuk satu sape ini berapa lama nih, Mas? Paling cepat sih 2 mingguan. 2 mingguan paling cepat. Wow. Itu termasuk dengan ukiran-ukirannya, terus Sama pasang senar. pasang senarnya itu Iya. sekitar 2 minggu, 2 Mas ya? mingguan. Oke, terus ini, nah sebelum saya mau nanya-nanya lagi lebih jauh, ini kita tanya dulu jenis-jenis sape yang ada di sini ya, Tribuners. Dan ini kebetulan sape buatannya Mas Fadli ini nggak banyak yang ready, Mas ya? Iya, benar. Karena beliau biasanya by order. Oh, by Benar. order. Nah, ini kemudian ini sape jenis apa nih, Mas? Ini sampai kenyah. Kenyah? Iya. Oke, ini Dayak Kenyah ya? Dari kenyah. Oke, terus Gambar juga pakis. dengan Gambar pakis. gambar pakis, batik Iya. pakis, Mas Iya. ya? Oke, ini Sama sama Dayak. Iya. Oh, dia cuma berbeda modelnya. model dan ukuran, Mas ya? Iya. Nah, ini yang saya jadi pertanyaan nih, Tribuners. Ini kan ada lubangnya 6 nih. Ini berarti 6 senar, Mas ya? Iya benar, itu Nah, buat 6 senar. kemudian ini ada yang 4 senar, ini ada yang 5 senar. Benar. Apa bedanya, Mas? Nah, kalau yang 6 senar ini sudah pengembangan gitu. Oh. Iya. Pengembangan buat kebutuhan si pemain. Nah, kalau yang 4 senar ini yang tradisi.
Oh, yang berarti aslinya Pakemnya. sape itu pakemnya 4 senar Mas ya? 3 atau 4 senar. 3 atau 4 senar. Oke. Dan sebenarnya selain perbedaan itu apa lagi Mas? Perbedaannya sih ya ini berkepala sama yang tidak berkepala juga. Oh, gitu ya. Iya. Oh, berarti memang, tapi model ini mempengaruhi ini nggak sih Mas? Maksudnya mempengaruhi kegunaan sape itu sendiri, kan beberapa mungkin sape digunakan untuk acara-acara tertentu Iya. gitu ya. Itu ada apa penggunaan khususnya nggak Mas kira-kira? Kalau ukurannya sih tergantung dari si pemain, badan pemain itu kan badannya besar kah, kecil kah. Nah, kalau zaman dulu sih yang gede kayak gini. Nah, ini benar. Dulu kan tanpa salon nih. Oke. Jadi butuh sape yang besar karena frekuensi Oh, ini di ruangannya belakangnya ada lebih ini. besar. Nah, Oke. jadi dia lebih nyaring. Oh, dia hampir mirip dengan gitar, cuma dia di belakang Mas ya? Iya, di belakang. Oke, oke. Jadi kan ini ruangan ini besar, makin nyaring kan Oh. tabungnya dia. Nah, ini kalau yang gede gini, ini jenis apa nih Mas? Ini sama sape juga. Sampai untuk daerah mana nih? Kalau ini sih kenyah. Kenyah ya? Iya. Oke. Model-model ukiran kenyah. Terus yang ini sama Mas? Sama ya kenyah. Oh, iya. kenyah juga. Dan ini yang 4 senar Tribuners. Iya, ini 4 senar, labrang, pakai labrang senarnya. Oh, lah ini kalau yang itu pakai apa Mas? Ini pakai senar gitar. Oh, sudah pengembangan dengan senar gitar ya? Iya. Tapi kalau misalnya sape aslinya itu dia pakai senar apa Mas? Labrang ini, Oh, pakai labrang ya? labrang motor. Labrang motor? Iya. Itu berarti di apa sih, kayak ditarik gitu ya? Iya, dibuka satu, diambil. Bedanya apa Mas? Bedanya suaranya lebih khas di pakai senar labrang ya? motornya. Oke. Beda sama yang pakai senar gitar. Iya. Oke, oke. Nah, nanti untuk bunyinya, nanti kita akan minta Mas Fadli mungkin mempraktekkan atau ngajarin saya mungkin cara bermain sape itu seperti apa. Bisa. Karena kan kalau misalnya kita ngeliat cara bermain sape kan Kelihatan mudah. kelihatannya gampang ya, tapi kita nggak tahu, nanti kita akan coba. Iya. Nah, sebelum itu, untuk kayunya nih Mas, Nah, ini kayunya itu kayu apa sih? kayu pohon pelantan. 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 Iya. Oke, itu kayu jenis khusus yang ada di Kalimantan kah atau ada di seluruh Indonesia gitu? Kayaknya di seluruh Indonesia ada sih. Seluruh Indonesia ada ya, cuma tapi kalau aslinya sape sendiri itu memang pakai kayu jenis itu atau Dia ada 2 opsi sih. Kayu arau sama kayu pelantan. kayu arau? Arau. Oke. Cuma di Balikpapan ini nggak ada sudah. Oh, sudah tidak ada ya? Nggak ada. Jadi susah cari bahan pohon arau. Jadi sebagai alternatif menggunakan pohon Pelantan. pelantan. Oke. Nah, Tribuners, ini juga salah satu apa namanya, sape yang sedang diproses ya. Mas Fadli, Ya. mungkin boleh diceritain. Kalau yang ini nanti akan jadi senar berapa nih Mas? Ini dibikin senar 4. Senar 4? Iya, Dan senar. ini sama ya? Ininya? Sama. Tapi Mas, kalau misalnya jenis kayu terbaik untuk membuat sape ini sebenarnya kayu apa Mas? Kayu arau. Kayu arau sebenarnya yang paling baik ya. Cuma Iya, benar. yang mendekati adalah kayu pelantan. Kayu pelantan. Oke. Paling Dan bagus sudah. faktor bahan kayu itu mempengaruhi bunyi nggak sih Mas? Mempengaruhi bunyinya. Oke. Dan memang kayu ini adalah, kayu pelantan ini adalah kayu yang menjadi alternatif karena kayu arau juga semakin susah untuk didapat ya. Oke. Nah, Tribuners, setelah ini kita akan mampir ke workshopnya Mas Fadli. Nah, sambil saya mau ngeliat-liat dulu nih sape-sapenya yang dibuat Mas Fadli. Iya. Oke, Tribuners, tadi kita sudah melihat beberapa karya sape yang ada di rumahnya Mas Fadli. Nah, sekarang kita lagi ada di workshopnya Mas Fadli nih, di mana tempat beliau membuat sape, Mas ya. Iya, benar. Jadi, Tribuners, ini hal yang sangat luar biasa sebenarnya ya, dari sebuah workshop yang sederhana ini, tapi bisa membuat produk yang sampai ke ekspor
Terakhir kemana Mas? Ke USA. USA. Iya. Wow. Coba Tribuners, dari workshop yang sangat sederhana tapi produknya udah sampai ke Amerika Serikat. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Fadli. Bagaimana sih beliau ini pertama kali membuat sape, Mas? Gimana prosesnya Mas Fadli? Awalnya sih kita itu ketemu sama almarhum namanya Pak Abel. Pak Abel. Ya, Pak Abel. Oke. Di- Pak Abel ini siapa, Mas? Dia ini pemain sape sekalian pengrajinnya. Oh, Iya. dan beliau asli dari Dayak, Mas? Iya, Dayak Bahau dia. Oke. Itu pertemuan itu ndak sengaja juga. Ndak sengaja. Pertama saya kenal sama anaknya. Nah, main-main ke rumahnya. Habis itu ngeliat ini sape ini di Sape, rumahnya, iya. Nah, ndak sengaja siapa yang main, gue bilang. Bapak saya bilang, oh, tapi pas Pak Abel lagi nggak ada. Habis itu besok-besoknya main ke rumahnya pas ada almarhum. Ada beliau. Beliau itu belajar main sape. Oh, awal mulanya dari belajar bermain Iya. sape, Mas ya? Belajar main sape. Ternyata beliau juga pengrajinnya. Nah, baru ngeliat belajar itu kayak apa sih bikin sape. Habis itu bikin sendiri, coba-coba bikin sendiri. Coba buat sendiri. Iya. Pertama kali. Itu kapan tuh, Mas? Di tahun berapa? Tahun 2006 2006. Pertama kali Mas Fadli belajar sama belajar bikin. membuat sape ya? Iya. Oh, berarti udah berapa ya? 18 tahun ya kurang lebih, Mas ya? Oh, lama sekali sudah. Dari itu belajar bikin sape bikin satu dulu. Oh, ini tentunya besoknya bikin lagi. Itu yang waktu pertama kali bikin langsung bagus kah atau gimana, Mas? Awal itu malah saya bikin dari triplek semua. Dari triplek. Iya. Dan gimana itu kualitasnya waktu itu? Kurang bagus sih, namanya baru belajar Iya, kan. iya. Kayak apa dari triplek hasilnya wah kurang bagus nih. Coba pakai yang kayu utuhnya. Nah, itu minta sama Pak Abel. Pak Abel ada kayu utuhnya kah? Itu waktu itu pakai kayu apa, Mas? Kayu pelantan. Kayu sudah pakai kayu ini? Iya, kayu Oke. pelantan. Itu bikin satu, ternyata hasilnya bagus. Oh, dari situ mulai Mulai. ini ya. Oke. Habis itu diajakin lagi sama Pak Abel, ayo kita cari kayunya. Oke. Oh iya, cari kayunya ke hutan itu kan, nebang kayu pohonnya, baru dibagi dua anunya, kayunya, baru saya produksi itu sudah. Baru mulai produksi. Itu di tahun 2006 tadi atau 2007-nya itu. 2007? Berarti Mas Fadli kira-kira sekitar 1 tahun, Mas ya, untuk belajar Belajar sampai akhirnya berani untuk memproduksi. Nah, sape pertama, Mas, itu diproduksi terus berhasil dijual ke siapa? itu kalau nggak salah sama Angkasa, teman. Oh, teman pemain Pemain sape sape juga juga, ya. iya. Oh, mungkin kalau misalnya teman-teman di daerah Balikpapan mungkin udah nggak asing ya dengan nama Mas Angkasa karena beliau juga udah cukup sering bermain di berbagai macam acara. Iya. Nah, waktu itu harga jualnya pertama berapa, Mas? Itu dulu sekitar 1,5. 1,5 juta? Iya. Oh, sudah lumayan, Mas ya. Ya, sudah. Oke, di harga 1,5 juta pada tahun 2007. 2007. Oke. Dan sekedar informasi Tribuners, awalnya Mas Fadli ini punya workshopnya di Balikpapan, Mas ya? Balikpapan, Di Balikpapan di daerah Gunung Sari. Gunung Sari. Nah, tapi belakangan Mas Fadli memilih untuk pindah ke daerah Ambarawang nih. Kenapa Mas Fadli harus pindah nih dari Balikpapan ke sini? Nah, yang ke satu ini dari tempatnya sih. Kalau di Ambarawang ini lebih luas, Iya. ya tempatnya, workshopnya. Dan lebih tenang juga nih, Mas ya? Ya, benar. Kalau di sini lebih tenang Heeh. karena terbuka tempatnya. Ya, dan banyak ini Tribuners, banyak ya bisa dilihat sendiri ya background kita di belakangnya ini banyak tanaman. Saya sebenarnya udah rada mengantuk ini karena hawanya enak banget. Nah, dari situ keduanya ini
tetangga juga jauh-jauh kan, takutnya terganggu. Oh, sama- kalau bisa di Balikpapan ya. Iya. Dengan ya. Nah kalau di sini kan tetangga agak jauh-jauh. Agak jaraknya agak jauh dan kayaknya kalaupun agak berisik di sini kayaknya nggak terlalu ini Mas Iya ya. benar. Oke. Tapi kalau karena udah pindah nih Mas ke sini untuk kayak bahan terus proses penjualan itu berpengaruh nggak sih Mas? Setelah dari Balikpapan terus pindah ke sini. Berpengaruh sih dari penjualan. Apa nih Mas pengaruhnya nih? Pengaruh baik atau pengaruh nggak baik nih? Kalau pengaruh nggak baiknya itu karena kita posisi jauh dari Balikpapan kan, nah itu kadang penjualannya agak susah. Oh, proses pengiriman mungkin Mas ya, karena nggak jauh. Agak jauh. Nah itu terus kalau produksinya nyaman di sini. Nyaman di sini ya. Tapi kalau untuk bahan sendiri Mas susah nggak sih nyarinya di sini Mas? Kayu Kalau- pelantan ini? Kalau di daerah Amburawang ini lebih agak mudah deh. Oh malah lebih mudah ya lebih mudah. nyari kayu Dari bahan kayunya ini. Oke. Karena apakah emang ada yang membudidayakan atau gimana? Karena kalau di sini masih banyak lah pohonnya. Oh pohonnya masih banyak. Iya. masih Tapi banyak. kalau di daerah sekitar rumah ini ada pohon pelantan nggak sih Mas? ada, Ada ya. ada. Oke Tribuners, nanti kita setelah ini ya, setelah kita ngobrol-ngobrol sama Mas Fadli, kita coba melihat pohon pelantan itu bentuknya seperti apa. Ya. Oke. Dan Siap. oke, sekarang aku mau nanya ini Mas. Hmm. Kalau untuk sekarang harga jual dari satenya produksinya Mas Fadli itu di harga berapa Mas? Range harganya? Dari 2,5 juta sampai 4 juta. 2,5 juta sampai 4 4 juta. juta. Apa itu yang ngebedain tuh Mas? Membedainnya ukirannya ini. Ukirannya? Iya. Oke, kalau misalnya yang kayak gini nih Mas, misalnya udah jadi, Nah, kalau ini sekitar 3 jutaan ini. ini 3 jutaan? Iya. Oke. Karena dia lebih besar kan, Mm-mm. sama ukirannya nih, ukiran timbul. Oke. Oh dia ukirannya ada. Tadi itu saya melihat ada yang di lukis Mas ya, Iya. sama yang bener-bener diukir. Dan ini mungkin nanti Tribuners bisa melihat nanti detail dari sapenya ya. Jadi itu bener-bener apa ya, kayak terasa teksturnya. Oke. Dia ada 3 kan, yang ini ukiran timbul, yang ada ukiran gores. Nah, kayak yang gores ini yang kayak gini. Oh, ukiran iya, gores. iya. Nah, itu gores. Nah ini Tribuners, ini namanya ukiran gores. Jadi bisa kelihatan ya kalau misalnya yang ukiran timbul ini dia ada apa ya, kayak Bercowok-cowok. ya bercok-cok gitu, terus tinggi rendahnya tuh kelihatan banget. Kalau yang ini dia cuma kayak garis gitu Mas ya. Iya, benar. Sama yang satu lagi yang dilukis. Gambar, ya. Nah, oke. Terus apa lagi tuh Mas yang mempengaruhi harganya? Ini dari senar. Oke, senar. Kan dia ini senar 4, ada yang senar 6, Ada yang senar. kadang ada yang minta sampai senar 9. Senar 9. Oh, berarti paling banyak senar 9, Mas. Iya. Itu udah yang seperti tadi penjelasannya, berarti normalnya kan sampai 3 dan 3 atau 4 ya. Iya. Tapi kalau saya udah sampai 5, 6, Itu pengembangan. 9 udah pengembangan. Karena juga banyak pemain-pemain sampai kontemporer Mas ya sekarang. Oke. Mas Fadli, kan ini produknya udah nyampe ke Amerika nih Mas Fadli. Iya. Pertama kali bisa nyampe terekspor gitu, produknya itu pertama kali kemana Mas Fadli? Ini ke Indonesia aja sih masih. Oh masih di Indonesia. Iya, ke Jakarta itu. Itu ada pengiriman sampai 5 kali. Oke. Itu baru ke Bandung itu. Itu untuk daerah yang Indonesianya ya. Indonesia. Tapi kalau yang keluar negeri kemana aja Mas? Ini baru tadi kemarin itu ke USA. USA. Iya, Terus selain USA, ke Singapura. Singapura. Nah, itu baru 2 itu. Baru 2 itu ya. Iya. Oke. Tapi udah, ini sudah sangat luar biasa ya, Tribuners. Maksudnya dari ya seperti saya bilang tadi, ini dari tempat yang sangat sederhana. Mas Fadli juga alat-alatnya kayaknya nggak yang ini banget Mas ya. Alat-alatnya bener-bener sederhana. Dan kalau nggak salah Mas Fadli bener-bener ngerjainnya Sendiri. sendiri ya. Iya, sendiri. Dari awal sampai proses penjualan, ada yang ngebantuin nggak sih Mas? Kalau soal penjualan sih
istri yang Oh, istri yang ngebantuin. Iya. Tapi kalau untuk proses produksi sendirian. semuanya bener-bener Sendirian. Mas Fadli handle sendiri. Makanya kenapa satu sape ini bisa cukup lama Mas ya pembuatannya. Paling lama berapa Mas? Paling lama itu kadang hampir 2 bulan. 2 bulanan untuk yang paling rumit ya Paling rumit prosesnya. prosesnya. Oke. Nah, sekarang Mas Fadli mungkin boleh diceritain kali ya ke Tribuners. Sebenarnya untuk membuat satu sape ini proses pembuatannya itu dari awal seperti apa Mas? Dari awal itu kita sediakan bahannya, kayunya, kita rapikan, diketam dulu. Habis diketam, dibuatkan pola sapenya ya? Iya, pola sapenya yang model kayak apa. Sudah dibentuk polanya, baru kita potong pelan-pelan. Sesuai dengan Iya, pola tadi. Oke. benar. Habis itu kita buat tabungnya belakangnya. Oke, tabung ini namanya tabung apa ya? Resonansi. Resonansi, ya. Resonansinya ya. Ini kita buat di ketebalannya antara sini ketebalan ini ya, kayunya itu. Iya iya iya, sama depannya ya. Iya. Kita sesuaikan. Kalau dia semakin tebal dia suaranya makin agak kecil. Oh, berarti memang harus agak Tipis. ya. Iya. Dan ini lubang resonansi juga semakin besar kan mempengaruhi suaranya juga iya. Mas ya. Oke oke oke. Terus gimana lagi tuh Mas? Habis itu kita buatkan tutupnya ini. Mm-mm. Habis ditutup, Oh iya, ini ada ini ya sambungannya ya. kita tutup pakai triplek aja sih. Oh ini triplek Mas ya? Iya, triplek itu. Oke. Sudah ditutup, baru diamplasin, dirapiin, Diperhalus. iya diperhalus, buatkan setelannya itu, dryernya, Yang ini Mas ya? iya dryer. Nah itu habis itu kita mulai ampas lagi, dihalusin, baru dibuat polanya, ukirannya, Oke, baru nanti masuk ke tahap ukir, ukir dan finishing terakhir Iya, Mas ya, dan terakhir. pemasangan senar. senar. Oke. Nah itu tadi Tribuners itu step-stepnya bagaimana Mas Fadli membuat sape ya. Meskipun terlihatnya nggak bisa dibilang sederhana juga sih sebenarnya. Tapi ini ya itu tadi dengan alat yang sederhana, kemudian juga workshop yang sederhana, tapi sudah bisa menghasilkan satu karya yang sangat luar biasa. Oke, Tribuners, tadi kita udah mengikuti kegiatannya Mas Fadli seharian. Kita tadi ngobrol soal sape, Ya. kita ngelihat Mas Fadli cara buatnya juga, tadi Mas ya. Nah, sekarang ini saya pengen tahu bagaimana cara memainkan sape yang baik dan benar. Nah, Mas, ini untuk sape sendiri ini sebenarnya nadanya itu gimana, Mas? Sebenarnya nadanya itu ini kan sudah dimodifikasi nih Ya. nadanya. Pada dasarnya aslinya dia cuma berapa nada aja, dia cuma do di sini, Hah? sini, sini, nah sini aja. Oh, Dia kalau nada ini kadang ada tertentu. oh, yang di sini ya? Iya nih, ini fa. Oh, fa. Ya. Dia sama kayak gitar nggak sih? Kalau gitar kan A, B, C, D, G, E, F, G kan? Iya. Kalau sape ini dia gimana, Mas? Kita di sini dibikin lengkap, jadi bisa. Oh, bisa juga? Bisa. Ini kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, dari mana sih do-nya? Do-nya dilepas. Oh, open. do lepas. Iya. Do, Do, re, sini ya? iya. Atas, Do, atas. re, sini ya? Do ya. Oh, Re, mi, fa, sol, la, si,
bawahnya Oh, do. sini. Oh, ini ada karena ya, ada ini tambahan ya. itu. Oh, di langkah 1. Dia gitu Tribuners ini do re mi. So tahu sih. Dia namanya juga baru belajar. Oh, gitu. Nah, terus untuk memainkannya sendiri, Mas? Yang dasar deh. Kalau permainan dasar buat yang belajar gini aja. Itu di Do do yang sini ya? atasnya. Sini ya? Oh, oke. Ya. Do re mi la. Do re do re mi do. Nah, oh. Gimana tadi, Mas? do re mi Lah. mi do. Oh. Genjreng sini. Didonya. Oh, di sini ya? Iya. Oke. Satu-satu dulu ya? Iya. Mantap, lupa kan? Iya. Oh. Iya. Iya. Nah, ini kan dia kalau dia buat nyambungnya gini. 2 kali. Ya, Oke. gitu dia. Ada bakat saya. Itu bisa disambung sama nada 2. Nada 2 itu gimana lagi tuh, Mas? Nah, misalnya sampean di nada satunya tadi. kayak Nada tadi. 1 di yang do. do tadi ya? Iya, coba. Oke. Mainkan. Oke. Do gini. Ya, terus. Kelewat. Iya. Dreng. Ya. Oke, sepertinya nanti kalau misalnya Mas Fadli ada job bisa kali ya. Bisa, Saya bisa. pura-pura main aja maksudnya. Oke, Tribuners, itu tadi secara singkat bagaimana cara bermain sape ya, Mas Fadli. Tapi kalau misalnya mau mengulik lebih dalam bagaimana cara bermain sape, bisa belajar juga ya sama Mas Fadli ya? Bisa. Bisa, nanti bisa kontak via DM mungkin, Mas ya? Iya. Di DM-nya Sape by Fadli. Oke, nah Tribuners, sekarang saya mau lanjut bermain sape dulu. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.